urusannya. Yang saya hormati juga Wakil Ketua Panitia, Bang Eka Jaya, Bang Basir. Di sini hadir juga begitu banyak tokoh, bin Muhsin, bin Zaid Alatas, juga Pak Husin Abdul Aziz. Yang saya hormati juga Pak Bekacang menyempatkan hadir. Pak Bek insya Allah sehat terus, panjang umur, dan terus menjadi tauladan bagi kita semua. Bang Agus Sadili dan seluruh para jawara, para ulama yang mohon izin tidak disebut semua namanya satu persatu. Alhamdulillah kita bersyukur Allah SWT. Malam hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat menuju akhirnya sebuah penugasan. Atas izin Allah 5 tahun ini dijalankan dengan baik. Begitu banyak program rencana terlaksana. Banyak sekali pengalaman saya selama bertugas di Jakarta. Di saat terasa buntu muncul dan keluar. Di saat terasa tidak mungkin bisa terlaksana, muncul jalan baru sehingga terlaksana lebih baik daripada yang diduga. Itu semua adalah karunia Allah dari doa semuanya hadir di sini. Banyak yang mendoakan dari tempat-tempat yang tak terlihat, yang tidak pernah cerita, tidak pernah bertemu, tapi mengirimkan doanya. Dan alhamdulillah perjalanan ini menjadi perjalanan yang insya Allah kita ikhtiarkan untuk menghadirkan keadilan sosial bagi semua. Para jawara semuanya saya sampaikan terima kasih karena ia telah mengawal dengan amat baik selama 5 tahun ini. Telah menjadi mitra yang membuat Jakarta aman, tenang, tentram bagi semuanya. Dan ini adalah wujud sikap tanggung jawab kita untuk Jakarta. Betul seperti disampaikan tadi bahwa tugas kita ini menghadirkan rasa keadilan. Ini tugas yang kita coba lakukan. Jadi di antara berbagai acara yang paling mengharukan itu hari Minggu kemarin, ketika ada acara dengan kampung-kampung yang menyebut dirinya sebagai kampung-kampung miskin kota. Kenapa? Karena mereka menceritakan pengalaman yang saya sendiri tidak pernah membayangkan itu terjadi. Rekamannya ada, jadi bisa dilihat rekaman mereka. Tapi ada satu pesan dari mereka, Pak Gubernur, baru sekarang kami bisa tinggal di rumah kami tanpa takut ada orang yang datang dan bilang harus pindah. Abang-abang mereka yang bekerja di kampung-kampung, mereka cerita baru sekarang kami bisa merasa tenang, becanya tidak diangkut. Kadang-kadang dari borgol pun masih dipotong, diangkut. Dan ini adalah pengalaman-pengalaman yang saya sesungguhnya tidak pernah membayangkan. Ketika kita melaksanakan itu semua, kita merasa itu ya sudah seharusnya, bukan sesuatu yang luar biasa. Sudah seharusnya orang punya rasa tenang. Sudah seharusnya orang bisa tinggal di kampungnya dengan bahagia. Sudah seharusnya diberikan kesempatan untuk bisa hidup tenang. Jakarta ini kota buat semua, termasuk yang belum sejahtera. Kampung-kampung ini banyak dulu itu karena mereka tidak punya IMB, karena tanahnya sengketa. Tanah sengketa tidak punya IMB. Karena tidak punya IMB, mau ngurus izin usaha tidak bisa, mau nyari kredit tidak bisa, PLN tidak bisa masuk, air minum tidak bisa masuk. Terus alhamdulillah berkat diskusi cari jalan keluar, ketemu jalan keluar. Namanya IMB kawasan, 1 RT 1 IMB, seluruh rumah 1 IMB atas nama ketua RT. Ini terobosan aja, tapi berkat ada IMB itu semua bisa hidup tenang lagi di rumahnya masing-masing. Dimanusiakan. Dan IMB kawasan itu diberikan begitu banyak kawasan yang di tanahnya ada sengketa. Biarlah sengketa itu diselesaikan nanti di pengadilan soal tanahnya. Tapi jangan hak hidupnya dihilangkan. Jangan aksesnya pada air dihilangkan, aksesnya pada listrik dihilangkan, aksesnya pada penghidupan dihilangkan. Tanggung jawab kita justru memberikan rasa aman pada semua, apapun status tanah yang sedang digunakannya. Apalagi banyak dari mereka yang sudah menggunakan tanah itu 40 tahun lebih bahkan. Jadi kami merasa Jakarta ini kita harus terus jaga suasana keadilan itu.
Jangan sampai Jakarta dianggap sebagai rumah bagi sebagian. Jakarta harus jadi rumah bagi semua yang ada di kota ini. Jadi tadi waktu Bang Bahtiar cerita soal pajak, cerita di pembelajar itu memang benar. Saya termasuk yang paling mengkhawatirkan dengan kenaikan pajak di Jakarta yang terus-menerus. Tidak ada kota lain di Indonesia yang kenaikan pajaknya itu tinggi sekali. Tanah. NJOP Jakarta itu naiknya tinggi betul. Tidak ada kota lain naiknya setinggi Jakarta. Pernah naik 500% di Jakarta itu. Apa artinya kalau pajak bangunan naik terus? Rumah itu adalah tempat untuk tinggal. Lain kalau rumah dipakai usaha. Kalau rumah dipakai usaha, karena dia pakai usaha, harus bayar pajak. Tapi kalau untuk hidup, untuk tinggal, untuk terbebas dari hujan, terbebas dari panas, bisa mendidik anak, ini adalah hak asasi, hak dasar. Nah kalau itu dipajaki terus-menerus meninggi, apa yang terjadi? Sesungguhnya itu adalah cara sopan untuk mengosongkan kota ini dari yang tak sejahtera. Dengan caranya pakai pajak, nanti apa yang jadi bawah pindah semua satu-satu keluar, tergusur satu-satu. Tergusurnya bukan karena didatangi bulldozer, tergusurnya karena tidak mampu bayar pajak. Dan banyak kan itu dari 2018 semua pensiunan tidak bayar pajak, semua veteran tidak bayar pajak, semua orang berjasa tidak bayar pajak, semua guru-guru tidak bayar pajak. Sehingga kota ini itu kota yang berikan rasa kedamaian, keadilan. Dan alhamdulillah sekarang kita buatkan aturan sehingga di Jakarta itu semua rumah yang di bawah nilainya 2 miliar maka dia tidak kena pajak. Dan akibat dari itu berapakah persentase rumah yang tidak kena pajak di Jakarta? Sekarang sudah 85% rumah di Jakarta tidak terkena pajak. Hanya 15% paling atas, bukan 15% paling bawah. Sehingga 85% warga di Jakarta ini tenang, tidak mengalami tekanan untuk pindah. Apalagi orang kita yang tinggalnya di sekitar sini. Dulunya kampung, terus akhirnya jadi kawasan elit. Begitu dari kawasan elit tidak bisa bayar pajak. Bahkan gubernur Jakarta dulu namanya Bang Ali Sadikin, pajaknya setahun 180 juta. Gimana coba bayar pajak 180 juta? Itu anaknya iuran untuk bayar pajak bagi rumah warisan orang tuanya. Itu kejadian begitu banyak. Akhirnya satu-satu terusir keluar. Alhamdulillah proses macam itu telah berhasil dihentikan sekarang. Nah ini harus kita jaga sama-sama. Jadi saya ingin sampaikan kepada semua, alhamdulillah 5 tahun ini Jakarta kita syukuri telah mengalami perubahan untuk kebaikan. Insya Allah ini bisa jalan terus. Dan insya Allah apa yang dikerjakan bisa kita jaga sama-sama nih. Jaga sama-sama supaya kita merasa tinggal di rumah kita sendiri. Kita bukan seperti numpang di tanah kita sendiri. Nah, ini yang harus kita jaga terus ke depan. Dan juga saya sekaligus menyampaikan ucapan permohonan maaf apabila ada salah, ada khilaf selama bertugas di Jakarta. Terima kasih atas doanya, terima kasih atas apa yang kita kerjakan bersama-sama. Mohon maaf bila ada salah, ada khilaf, ada undangan yang belum terpenuhi, ada WA yang belum terjawab, mohon dimaafkan. Dan insya Allah kita akan terus berjalan bersama-sama ke depan. Ini satu urusan selesai, bersiap dengan urusan yang berikutnya. Jadi kita alhamdulillah insya Allah hari Minggu besok tanggal 16 tuntas, dan setelah tuntas maka siap untuk perjalanan yang berikutnya. Saya ingin sampaikan terima kasih kepada para ahli ulama, kepada para asatidz, para habaib yang selama ini terus mendoakan dalam perjalanan ini. Insya Allah mereka semua diberikan kesehatan, dimudahkan dalam seluruh kegiatan dakwahnya, dan terus menjadi penjaga umat di Jakarta. Izinkan saya mengakhiri sambutan ini. Boleh nggak pakai pantun? Boleh ya, pakai pantun? Ya, belum berpantun.
Ya, jangan kalah sama Bang Dul. Ke sungai cari ikan arwana. Terus dimasak pakai sambal roa. Selamat datang para jawara di Balai Kota, kita berdoa. Satu lagi. Makan ikan, nasinya habis 2. Selesai makan, ngemil pakai asinan. Mumpung malam ini pada kumpul semua, izinkan saya sekaligus pamitan. Terima kasih, kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, aduh. Enggak kuat, ntar dia bisa buka pala pintu lagi. Iya. Anak Bekasi naik mobil sedan.